Bulan Maulid itu bulan yang mulia dan bulan yang ditunggu-tunggu kehadirannya bagi seluruh umat Islam. Orang-orang yang bergembira dengan datangnya bulan Maulid itu merupakan salah satu bukti dan tanda cintanya umat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bergembira atas kelahirannya Nabi ini adalah sesuatu yang menjadi perintah daripada agama. Jadi ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi ini firman Allah dalam Al-Quran. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad. Kepada siapa? Ya, kepada umatmu, kepada umat manusia. Bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu, dengan hal yang demikian itu, dengan adanya karunia dan rahmat Allah itu, hendaklah kamu semuanya bergembira. Ya, hendaklah kamu semuanya bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada perkara apa saja yang kamu kumpulkan. Maksudnya dalam urusan-urusan duniawi, harta duniawi, kekayaan, pangkat, jabatan, semua perkara duniawi tidaklah lebih baik daripada apa? Daripada karunia dan rahman yang telah Allah berikan kepada umat manusia. Ini adalah Al-Quran surat Yunus ayat 58. Nah, para ulama ketika menjelaskan ayat ini, diantaranya lah Imam Ibnu Abbas. Ibu-ibu sudah pernah mendengarkan biografi Imam Ibnu Abbas. Ini sahabat Nabi. Jadi ada sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas, disebut Ibnu Abbas, dikenal dengan sebutan Ibnu Abbas. Seorang ulama ahli tafsir di zaman sahabat Nabi. Suatu ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas ini dipegang oleh Nabi. Jadi tangan mulia Nabi yang penuh dengan keberkahan itu memegang daripada dada sahabatnya yang bernama Imam Ibnu Abbas. Seraya Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini doanya Nabi. Jadi Nabi yang mulia, yang pasti diijabah doanya, dengan tangan langsung yang mulia itu memegang dada daripada sahabat yang bernama Ibnu Abbas sembari berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah ia Ibnu Abbas ini, berikanlah kepahaman yang mendalam tentang ilmu agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah ia takwil. Apa itu takwil? Tafsir Al-Quran. Yani ajarkanlah ia ilmu tentang bagaimana makna-makna ataupun segala perkara yang berkaitan dengan Al-Quran. Doanya Rasulullah kepada Ibnu Abbas ini makbul, terkabul. Terbukti bahwa Imam Ibnu Abbas itu adalah salah satu daripada sahabat Nabi yang paling alim, paling tinggi ilmunya di dalam bidang ilmu tafsir dan juga di dalam bidang ilmu fikih. Ini berkat doanya siapa? Nabi SAW. Nah, ibu-ibu sekalian, Imam Ibnu Abbas tadi itu ketika menafsirkan ayat yang kita baca tadi, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, dengan karunia dan rahmat dari Allah hendaklah mereka semuanya bergembira. Ya kan? Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada semua perkara yang mereka kumpulkan. Nah, apa kata Imam Ibnu Abbas?
Yang dimaksud al-fadlu atau fadl atau karunia di dalam ayat ini maksudnya, kata Imam Ibnu Abbas, artinya adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu, yakni ilmu agama, yakni ilmu agama, ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu agar manusia itu kenal kepada Tuhannya, ilmu yang mengantarkan manusia mengenal siapa penciptanya. Itu dimaksud dengan karunia Allah. Kemudian yang kedua, di sini setelah kata fadlu ada rahmat, ar-rahmatu, ya. Qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah. Apa kata Imam Ibnu Abbas? Yang dimaksud dengan rahmat di dalam ayat ini itu adalah Dia yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Karena di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi dalam ayat yang pertama itu disebut rahmat, di dalam ayat yang lain disebutkan wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Maka yang dimaksud di dalam ayat ini, kata Imam Ibnu Abbas, rahmat itu artinya adalah baginda Nabi. Berarti perintah daripada itu fabizalika falyafrahu. Maka dengan demikian, dengan adanya ilmu dari Allah dan dengan diutusnya baginda Nabi, hendaklah mereka semuanya bergembira. Mereka itu siapa? Ya semua umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau demikian, bergembira dengan kelahirannya baginda Nabi adalah perintah agama. Bergembira. Ini bulan Maulid, wajib bagi kita bergembira atas kelahiran Nabi. Kita bergembira atas kelahirannya Rasulullah itu setiap hari, kan? Setiap hari, setiap saat, tidak hanya di bulan Maulid, tapi karena ini momennya adalah momen bulan kelahirannya baginda Nabi, tentu menunjukkan sesuatu yang lebih lagi daripada kegembiraan kita karena kelahiran Nabi. Ya, kita ini kalau hari sampai pada hari kelahiran anak, istri atau suaminya, dia mengucapkan ini enggak? Selamat enggak? Mendoakan enggak? Bersedekah enggak dia? Karena telah sampai pada umur yang kesekian, diberi Allah kesehatan dan lain sebagainya, iya kan? Dia bersyukur enggak? Bersyukur. Apalagi dengan kelahirannya Nabi SAW. Nah, tentang kisah mengenai bahagia dengan hari kelahirannya Nabi ini, ibu-ibu sekalian, ada kisah. Yang kisahnya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan para ulama-ulama yang lain menuliskannya di dalam kitab-kitab mereka, yakni kisah tentang Abu Lahab yang memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Jadi ibu-ibu sekalian, Abu Lahab, kenal nggak Abu Lahab? Pamannya Nabi. Ada yang lagi kenal Abu Lahab? Coba tunjuk tangan siapa yang kenal Abu Lahab? Tahu aja Pak, kenal. Tahu bukan kenal ya? Pernah ketemu. Kenalan. Tahu Abu Lahab? Tahu ya? Dari mana tahu Abu Lahab? Ada suratnya. Ada suratnya, surah Al-Lahab. Abu Lahab itu orang baik apa orang jahat? Orang jahat. Pamannya Nabi tapi jahat. Sampai-sampai diturunkan ayat Al-Quran menyebutkan tentang betapa jahatnya itu Abu Lahab, sehingga ditegaskan tempatnya di neraka Jahanam. Tapi ibu sekalian, dulu Abu Lahab ini mulai jahat kan setelah Nabi mendeklarasikan dirinya, mengumumkan dirinya bahwa beliau adalah Nabi. Dari saat itulah Abu Lahab itu memusuhi Nabi. Tapi sebelum Nabi ini menyampaikan risalah agama, Abu Lahab itu baik sekali. Artinya dia adalah pamannya Nabi SAW. Jadi Abu Lahab itu pamannya Nabi, saudara daripada bapaknya Nabi yang bernama Abdullah. Nah, Abu Lahab ini sudah dipastikan bakal di dalam neraka Jahanam, kekal selama-lamanya.
Di dalam Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Sebelum Nabi diutus jadi Nabi ya, ketika hari kelahirannya Nabi, seorang Abu Lahab itu punya budak, nama budaknya itu Suwaibah. Nah, di hari kelahirannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Suwaibah itu datang kepada Abu Lahab memberi kabar, wahai tuanku Abu Lahab, telah lahir keponakanmu anak Abdullah. Ya, jadi seorang Abu Lahab, orang-orang Arab zaman dulu itu ibu sekalian, kalau mendengar berita kelahiran anak, mereka akan tanya, laki atau perempuan? Kalau yang lahir perempuan, mereka merasa hina. Tidak sedikit dibunuh ketika lahir. Karena orang-orang Arab itu kan orang yang hobi berperang. Mereka itu bertahun-tahun perang. Jadi kalau mendapat anak perempuan, merasa hina mereka itu. Pada saat itu senang, tapi was-wasnya. Anak saudaraku Abdullah itu laki-laki atau perempuan? Maka diberitahu oleh Suwaibah, wahai tuanku Abu Lahab, anak daripada saudaramu itu laki-laki. Nah, mendengar kabar yang luar biasa ini, kelahirannya Nabi, maka Abu Lahab tadi itu memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah itu. Wahai Suwaibah, dengan berita gembira yang kau sampaikan itu, maka mulai saat ini engkau bebas. Jadi lihat nih poinnya, Abu Lahab mendengar kelahiran Nabi jadi bahagia kan? Iya. Karena kebahagiaannya tadi itu ia wujudkan dalam bentuk membebaskan seorang budaknya yang bernama Suwaibah. Salah satu amal perbuatan baiknya itu memerdekakan Suwaibah, dan perbuatan baiknya itu dilandasi oleh rasa senangnya dengan kelahirannya Nabi. Karena pernah memerdekakan yang namanya Suwaibah tadi itu, setelah wafatnya Abu Lahab, setelah Abu Lahab itu wafat, namanya Nabi ya, namanya Abbas, itu bermimpi bertemu dengan Abu Lahab itu dalam mimpinya. Dan ini mimpinya orang dulu ya, orang soleh, pamannya Nabi, sahabatnya Nabi, yang dijamin masuk surga. Mimpinya bukan datang daripada setan seperti mimpi orang-orang yang bukan orang-orang soleh. Artinya mimpi orang soleh itulah hak, ada sesuatu yang benar. Dan karena keyakinan para ulama atas kebenaran mimpi itu, maka diceritakanlah dan dituliskan di dalam kitab-kitab hadis. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi ketika telah wafat tadi Abu Lahab itu, maka seorang saudaranya, yakni pamannya Nabi yang lain namanya Abbas bin Abdul Muthalib, bermimpi bertemu dengan yang namanya Abu Lahab. Ditanya, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaan kabarmu setelah engkau wafat, setelah engkau mati? Maka apa kata Abu Lahab? Sejak aku mati tidak pernah aku menemukan kesenangan, dan aku senantiasa berada di dalam siksaan yang begitu menyakitkan, kecuali setiap hari Senin aku dikeluarkan daripada dalam neraka itu, sebab aku pernah bergembira karena kelahirannya Nabi dan memerdekakan Suwaibah oleh karena dia bahagia dengan kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu sekalian, kisah ini yang dituliskan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari ini dituliskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir mereka, juga di dalam kitab sarah-sarah hadis. Di antara kitab sarah hadis yang mencantumkan cerita ini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari Sarah Sahih Bukhari. Nah, ibu sekalian, mendengarkan kisah ini, setelah membaca kisah ini, seorang ulama besar yang hafiz, Al-Hafiz itu artinya orang yang hafal ratusan ribu hadis, disebut dengan Al-Hafiz. Namanya adalah Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi. Seorang ulama besar ini berkata, "Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada
illa annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Apa kata seorang ulama hadis yang besar, seorang hafiz hadis tadi itu? Kalau saja orang yang kafir seperti ini, yakni seperti Abu Lahab, yang telah datang celaan atas dirinya karena keburukannya, didatangkan setiap hari Senin, dikeluarkan daripada neraka Jahannam itu, lalu diringankan azabnya karena pernah merasa gembira atas kelahiran daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimanakah sekiranya jika ada seorang hamba yang sepanjang umurnya ia berbahagia dengan Nabi dan mati dalam keadaan bertauhid. Artinya kalau orang yang mati dalam keadaan kafir saja Allah berikan keringanan sebab ada kebahagiaannya, pernah bahagia karena kelahirannya Nabi, apalagi orang yang beriman, orang yang memeluk agama Islam, seumur hidupnya dia merasa senang dengan Nabi dan ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Tentu jawabannya tidak perlu disimpulkan, pasti lebih besar lagi faedah untuknya. Allah insya Allah akan mengampunkan dosa-dosanya dan akan memasukkannya ke dalam surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu sekalian, ini adalah salah satu daripada keterangan ulama di antara banyak puluhan bahkan ratusan fatwa-fatwa para ulama besar yang menjelaskan tentang betapa utamanya kita itu menghadirkan rasa bahagia atas kelahirannya Nabi. Nah, menunjukkan kebahagiaan, ya, bahagia itu ditunjukkan dengan berbagai cara. Ada yang bersedekah, ya, ada yang berpuasa, ya kan, ada yang memperbanyak membaca sholawat, ada yang mengundang orang makan-makan di rumahnya. Saya datang mengundang ibu-ibu sekalian, ini syukuran Maulid Nabi, karena hari ini adalah hari kelahiran Nabi, bulan kelahirannya Nabi, maka saya bersyukur atas diutusnya Nabi. Karena rasa syukur saya wujudkan dalam bentuk saya beribadah kepada Allah, sedekah, makan, dan lain sebagainya. Nah, para ulama terdahulu tuh bahkan ada yang sampai memotong ratusan ekor unta, ya, saking mengundang orang makan untuk merayakan namanya Maulid Nabi. Tapi poinnya itu menunjukkan kebahagiaan dengan kelahirannya Nabi. Caranya masing-masing, ya, caranya banyak macamnya. Ada yang kumpul di masjid, baca sholawat sama-sama, mendengarkan kajian, mendengarkan dibacakan maulid. Apakah itu maulid al-Barzanji, semua isinya kisah Nabi, menceritakan tentang Nabi. Ada maulid Simtud Duror, ada maulid Tiba, dan lain sebagainya. Itu dibaca-bacakan itu agar orang cinta kepada Nabi. Ini loh Nabi kamu ini yang disebut-sebut itu, kamu harus tahu bagaimana bentuk fisiknya, bagaimana tutur katanya, bagaimana kalau berpakaian. Itulah yang diceritakan di dalam perayaan Maulid Nabi. Atau bagi yang tidak punya kesempatan untuk hadir dalam acara-acara besar seperti perayaan Maulid, maka di rumahnya sendiri dia bisa bersedekah, dia bisa memperbanyak baca sholawat, dia bisa melaksanakan semua ketaatan. Niatnya itu bersyukur atas kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya boleh. Yang merayakan Maulid Nabi itu caranya, salah satu cara yang boleh. Dengan cara yang lain, sedekah dan lain sebagainya, itu juga boleh. Yang mana yang kita bisa lakukan, yang jelas kita ini patut untuk bergembira atas kelahirannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirkan ibu sekalian yang sudah masuk bulan Maulid. 1 bulan ini mesti beda kita kepada Nabi. Kita itu setiap malam ya bersolawat kepada Nabi, setiap hari kita bersolawat kepada Nabi. Tapi di dalam bulan Maulid ini, alangkah kalau tetap seperti itu. Kita tambah banyak lagi bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian pengantar daripada kajian kita pada siang hari ini.
Jadi kalau ada acara-acara maulid, ya datang selagi kita bisa, ya datang. Nggak bisa datang, ya nggak usah sedih juga. Di rumah bisa sendiri, ya bisa sholawat, baca sholawat yang banyak. Yang pasti tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang agama di dalam kita ini merayakan maulid Nabi SAW.